Sebuah kisah perjuangan tiga tokoh kajen beda zaman. Syekh Ahmad Mutamakin, Kiai Haji Sirot Ishaq, dan Kiai Haji Baidawi Sirot. Perkembangan Islam merupakan bagian penting dalam perkembangan masyarakat di Kajen menghadapi proses globalisasi di bidang ekonomi dan politik. Islam ternyata telah memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas lokal. Dan penting bagi kita semua untuk mengenang kembali perjuangan-perjuangan ulama sebelum kita. Perjuangan Kiai Haji Syekh Ahmad Mutamakin beserta keturunannya seperti Kiai Haji Sirot, Kiai Haji Baidawi Sirot, dan yang lainnya merupakan teladan dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita semua menggunakan akal pikiran kita untuk berbuat kebajikan serta mensyukurinya seperti yang telah dilakukan Mbah Mutamakin, Mbah Sirot, dan Mbah Baidawi serta pendahulu kita yang lainnya. Di era globalisasi seperti sekarang ini akan membawa dampak sangat besar bagi perkembangan kepribadian dan pola pikir para santri, baik secara positif maupun negatif. Sejak masa-masa awal kerajaan Islam, nampak para ulama memainkan peran penting dalam pemerintahan. Dalam babat Tanah Jawi diceritakan, para wali memainkan peran penting dalam masalah suksesi kekuasaan Sultan Pajang dan Sultan Agung, dilegitimasikan Sunan Giri dan Sunan Kudus. Hubungan antara aristokrat dengan para ulama sering diperkuat dengan hubungan perkawinan serta hadiah-hadiah seperti desa perdikan. Kajen adalah salah satunya. Walaupun kehadiran ulama di dalam keraton diperlukan, tetapi hubungan antara ningrat dengan para ulama sering sulit. Hal ini membenarkan dugaan bahwa prosesi Islamisasi Jawa untuk waktu yang lama mempunyai arti yang lebih bersifat politis daripada keagamaan. Syekh Ahmad Mutamakin adalah protagonis ketiga terpenting dalam Serat Cebolek. Serat Cebolek adalah satu-satunya sumber tentang Syekh Mutamakin. Dalam serat ini sebenarnya terdapat dua tokoh, yaitu Kiai Rifai dan yang dikenal dengan ajaran Rifaiyah yang berkembang di daerah Batang, Jawa Tengah, dan Syekh Ahmad Mutamakin yang berkembang di daerah Pati, Jawa Tengah. Ditilik dari ajaran yang dibawanya sebenarnya tidak sesuai keduanya disandingkan, apalagi dianggap sebagai orang-orang pembangkang. Syekh Ahmad Mutamakin dipercaya sebagai penyebar Islam di wilayah Kajen dan sekitar. Menurut lokal historis, Syekh Mutamakin adalah pemenang dalam pertarungan menasibkan teks Dewa Ruci atau Bima Suci. Kontroversi Syekh Ahmad Mutamakin bermula ketika ia mengajarkan kepada masyarakat luas untuk esoterisme atau ilmu hakikat, yakni ilmu kesempurnaan hidup atau tasawuf yang berpusat pada penyatuan manusia dengan Tuhan. Ajaran-ajarannya dipandang menyimpang oleh para ulama ortodok. Oleh karena itu, mereka menghimbau Syekh Ahmad Mutamakin untuk meninggalkan ajaran-ajarannya dan kembali pada syariah. Singkat cerita, sebuah dewan ulama yang terdiri dari 11 ulama terbaik ditugasi untuk menyelesaikan kasus ini di bawah pimpinan Raden Dewan Urawan, keponakan dan ipar Pakubuwono II. Yang terjadi adalah perdebatan sengit dan panjang, khususnya Syekh Mutamakin dengan Khatib Anom Kudus. Syekh Mutamakin ternyata bukan hanya ahli dalam hal tasawuf dan tarekat Islam yang diajarkan gurunya Syekh Muhammad Zain Al-Zamani, tetapi juga memahami
esoterisme Jawa seperti tercakup dalam teks Dewa Ruci atau Bima Suci. Islam esoteris bukan berarti meninggalkan syariat, melainkan lebih mengaplikasikan dan mengedepankan substansi daripada simbol, bahwa mentrandensikan diri kita di atas kemestian-kemestian sosiologi dan historis sangat diperlukan untuk memberikan makna dan tujuan hidup yang benar. Perjuangan menegakkan agama Allah tidak hanya melalui satu jalan, banyak jalan menuju ke sana. Jauh sebelum sekolah-sekolah umum mulai memasuki pedesaan Jawa, pengajaran agama di musola maupun di masjid dan di pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang tersedia bagi penduduk pribumi di pedesaan. Pada sekitar tahun 1900, bentuk pesantren di Kajen mulai terbentuk klasikal, atau dapat dikata mulai tertata rapi, meski belum terwujud madrasah atau sekolah. Kiai Haji Nawawi, putra Kiai Haji Abdullah, yang memprakarsai berdirinya Pondok Kulon Banon yang di kemudian hari bernama Taman Pendidikan Islam Indonesia, selang 2 waktu disusul oleh Kiai Haji Sirot, putra Kiai Haji Ishaq, juga mendirikan Pondok Wetan Banon yang kemudian hari bernama Salafiyah, yang kini mempunyai pengaruh besar di daerah Kajen. Kiai Haji Sirot lahir pada tahun 1865 di desa Kajen. Ayahnya bernama Kiai Haji Ishaq yang merupakan keturunan Kiai Haji Muhammad Ahmad Mutamakin dari garis Hindro Muhammad, dan ibunya Saimah adalah keturunan Kiai Haji Muhammad Ahmad Mutamakin dari garis Nyai Alfiah Mbah Gudeg. Dipercayai bahwa Ahmad Mutamakin adalah keturunan Raja Muslim Jawa Jakatingkir dan Raja Hindu Majapahit Brawijaya VI. Kehidupan Kiai Haji Sirot mungkin dapat digambarkan dengan kata-kata sederhana, dari saudagar ke pesantren. Karir beliau dimulai menjadi saudagar yang kaya raya di Kajen, dengan kepemilikan tanah yang luas dan niaga yang melimpah. Beliau juga pernah menjadi semacam advokat pada saat orang-orang meminta pendapat dan solusi dalam berbagai persoalan. Tidak hanya dalam hal keagamaan, beliau juga memahami sains, misal ilmu kimia. Sebagaimana telah tersurat dalam literatur sejarah, sekitar abad 18 sampai abad 19 merupakan masa kebangkitan dunia Islam. Hal ini ditandai dengan satu fenomena, merebaknya gerakan-gerakan modernisasi yang tumbuh bak cendawan di musim hujan, yang oleh kaum orientalis dinamakan dengan New World of Islam. Satu di antaranya ialah gerakan Wahabi dengan 2 sumber murninya, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, dan menghapus sistem madhab sekaligus memberantas habis segala bid'ah dan kurafat, tahayul serta kelni, dengan menolak, mengekor secara membabi buta taklidul a'ma dalam agama. Gerakan ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1902 Masehi, yang prakteknya cenderung ke arah pembongkaran radikal dari pelaksanaan Islam yang dianggap keliru di tanah air. Serentetan peristiwa itulah yang kemudian menjadi faktor pemicu bagi Kiai Haji Sirot untuk segera mengambil tindakan defensif guna meredam gejolak perkembangan Wahabiyah dan semakin ganasnya penindasan kolonial Belanda dengan membangun musola dan pesantren Wetan Banon. Musola dan pondok pesantren Wetan Banon merupakan embrio dari pondok pesantren Salafiyah. Pondok ini didirikan tepat pada hari Senin tanggal 12 Mei 1902 Masehi
Di musola itulah beliau mulai membuka pengajian rutin membahas masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Beliau tidak meninggalkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Meski pada waktu itu Belanda mengawasi dan membatasi gerak Ki Haji Syirot, namun tiada gentar, beliau tetap bertahan mengajarkan para santri-santrinya. Di sisi lain, beliau juga mengirim putranya yang bernama Bedowi ke Makkah untuk menimba ilmu. Ki Haji Bedowi Syirot merupakan putra Ki Haji Syirot yang kedua dari 4 bersaudara, yaitu Halimah, Hambali, dan Fatimah. Tradisi pesantren dalam mencari ilmu memberi kesempatan Ki Haji Bedowi untuk belajar tentang bahasa Arab, fikih, dan sufisme dari Kiai Khalil Bangkalan Madura, sebelum memfokuskan diri dalam bidang studi Al-Quran dan tafsir. Kemudian beliau pergi ke Makkah selama 3 tahun untuk menunaikan haji dan menimba ilmu di bawah bimbingan Syekh Mahfud Termas, ulama Indonesia yang ahli ilmu hadis dan yang mengajarkan Sahih Bukhari di Makkah. Ki Haji Bedowi Syirot juga mendapatkan ijazah untuk mengajarkan Sahih Bukhari dari Syekh Mahfud, pewaris terakhir dari pertalian penerima isnad hadis dari 23 generasi penerima karya kitab hadis ini. Selain itu, Ki Haji Bedowi Syirot juga menimba ilmu dari ulama-ulama lain, di antaranya Syekh Bagir Al-Yogja Al-Makki, Ki Haji Hasyim Asy'ari, dan lain-lain. Dan berbekal pengalaman di Makkah, Ki Haji Bedowi Syirot segera mengambil tindakan defensif guna meredam gejolak perkembangan Wahabi di tanah air. Maka dari itu, beliau mendirikan madrasah dengan gaung Salafiyah pada tahun 1935 Masehi untuk memperbarui proses pendidikan di Wetan Banon. Pendirian madrasah ini pun disebabkan oleh faktor internal lain, termasuk konflik nasional berkepanjangan sebagai implikasi kolonialisme Belanda yang menghendaki penetrasi dalam segala bidang kehidupan bangsa. Atas dasar kecenderungan masyarakat pada waktu itu dan sesuai dengan perkembangan pendidikan di tanah air, menjelmalah Madrasah Salafiyah sebagai lembaga pendidikan yang sistematik dan terorganisir. Lembaga ini dipandegani dengan adiknya Kiai Haji Hambali dan rekannya Kiai Haji Hamzawi, mampu menjaring masyarakat Kajen dan sekitar serta santri-santri pendatang dari berbagai daerah. Di masa pendudukan fasis militer Jepang 1942, madrasah sempat ditutup sementara oleh Jepang, dan beberapa pengurusnya ikut terjun ke kancah politik perjuangan serta ke Laskar Hizbullah atau menangani keagamaan di pemerintahan yang sekarang disebut dengan Depak. Dan setelah situasi tanah air mulai membaik, maka Madrasah Salafiyah Kajen dibuka kembali sampai saat ini. As-Salafiyah sejak mulai didirikan hingga kini tetap berusaha mempertahankan cita-citanya yang luhur untuk menelurkan kader-kader dan generasi paripurna yang akseleratif pada tuntutan eranya. Generasi muda Salafiyah tidak saja mahir dalam bidang sains dan teknologi, namun juga ahli ilmu-ilmu agama, sehingga mereka benar-benar menjadi insan yang layak tampil di masyarakat. Kisah ini bersumber dari buku Pondok Kajen Wetan Banon, Perjuangan 3 Tokoh Kajen Beda Zaman, Syekh Ahmad Mutamakin, Ki Haji Syirot Ishaq, dan Ki Haji Bedowi Syirot, karya Dr. Zainul Milal Bizawi, MA.